Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Amalina Hamidah dari Fakultas Syariah dari Program Studi Hukum Pidana Islam 1C. Saya di sini akan melaksanakan ujian tengah semester. Saya di sini akan membaca surat Al-Baqarah ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi ay yadriba masalan ma ba'datan fama fawqaha. Ammal ladina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa ammal ladina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Artinya, sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang dibiarkannya sesat, dan dengan itu banyak pula orang yang diberinya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik. Kesimpulan ilmiah, Qasar Al-Baqarah ayat 26 menegaskan bahwa Amsal Al-Quran adalah sarana komunikasi ilahi yang bersifat pedagogis, epistemologi, dan spiritual. Allah menggunakan perumpamaan ini sekecil apapun untuk menyampaikan hakikat besar tentang iman, kufur, dan kebijaksanaannya. Bagi orang beriman, perumpamaan ini membawa wawasan dan meneguhkan iman bagi yang fasik. Ini menjadi takbir yang menutupi kebenaran. Kesimpulan renungan. Allah mengajarkan manusia dengan segala cara, bahkan melalui hal yang tampak sepele. Orang beriman akan melihat cahaya hikmah dalam setiap ayat. Orang yang sombong melihat alasan untuk menolak. Saya di sini akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 260. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Ibrahim rabbi arni kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an summa du'uhunna ya'tinaka sa'ya fa'lam annallaha azizan hakimah. Dan artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Allah berfirman, belum percayakah engkau, dia Ibrahim? Menjawab, aku percaya tetapi agar hatiku tenang. Mantap. Allah berfirman, kalau begitu ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah olehmu, kemudian letakkan di atas masing-masing bukit satu bagian, kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segar. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Kesimpulan ilmiah dari surat Al-Baqarah ayat 260 merupakan contoh klasik dari qasas Al-Quran yang bersifat ilmiah, spiritual, dan edukatif. Melalui kisah Nabi Ibrahim, Allah menunjukkan bahwa iman sejati bukan hanya percaya kepada dogmatis,
tapi tumbuh percaya secara ilmiah, pembuktian empiris, dan ketenangan spiritual. Kisah Al-Quran bukan sekedar narasi masa lalu, melainkan metode pembentukan keyakinan rasional dan rohani umat manusia sepanjang zaman. Renungan dari surat Al-Baqarah ayat 260. Kisah Nabi Ibrahim dalam surat Al-Baqarah ayat 260 mengajarkan bahwa iman bukan sekedar percaya, tetapi juga memahami, menyaksikan, dan merasakan kebenaran Allah dalam hati. Kisah-kisah Al-Quran adalah cermin perjalanan rohani manusia dan pengetahuan menuju keyakinan yang menenangkan hati. Selanjutnya saya akan membacakan surat Al-Imran ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Artinya, dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad. Di antaranya, di ayat-ayat yang muhkamat itulah pokok-pokok kitab atau Al-Quran, dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah dan orang-orang yang ilmunya mendalam. Berkata, kami beriman kepada Allah, semuanya dari sisi Tuhan kami, tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal. Kesimpulan ilmiah, Qasar Al-Imran ayat 7 menggambarkan struktur epistemologis wahyu yang unik. Al-Quran terdiri dari atas ayat-ayat muhkam sebagai fondasi pengetahuan dan hukum, serta ayat-ayat mustasyabih sebagai sarana pengesahan intelektual dan spiritual. Ayat ini juga menegaskan etika pengetahuan dalam Islam, bahwa ilmu harus disertai iman, penafsiran harus diiringi adab dan akal, harus tunduk kepada wahyu. Dengan demikian, hubungan antara muhkam dan mustasyabih mencerminkan harmoni atas kepastian dan pencarian antara kepatuhan dan perenungan antara ilmu dan iman. Qasar Ali Imran ayat 7 mengajarkan keseimbangan antara akal dan iman. Dalam memahami Al-Quran, kita harus berpegang pada ayat-ayat yang jelas, bersikap rendah hati terhadap yang samar. Orang beriman tidak mencari-cari kesamaran untuk membenarkan nafsu, tetapi menerima seluruh Al-Quran dengan tunduk dan yakin bahwa semuanya berasal dari Allah.